Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Terima kasih telah mengklik video ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Moh Kaufan Hasin 721213182, Triana Yusafitri 721213220, Quratul Aini 721213231, Nafis Nabila Equin 721213232, Saddam Hussein 721213353. Nah, kami di sini akan membahas tentang pasar komoditas. Mungkin teman-teman tidak sabar untuk mengetahui apa itu pasar komoditas. Pasar komoditas adalah pasar seperti apa dan apa saja yang ada di dalam pasar komoditas. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan langsung saja menjelaskan materi tentang pasar komoditas. Definisi pasar komoditas. Definisi pasar komoditas adalah suatu tempat pertemuan atau pasar antara permintaan dan penawaran komoditas atau barang. Ini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang yang laku di pasaran dunia internasional. Komoditas itu sendiri adalah bahan baku dasar yang diperdagangkan dengan barang lainnya yang memiliki tipis sejenis. Beberapa komoditas yang diperjualbelikan di pasar ini adalah hasil pertanian, pertambangan, kehutanan, industri, serta jasa yang sudah memiliki standar internasional. Yang menjadi kegiatan utama dari pasar komoditas adalah terjadinya transaksi komoditas atau barang diperjualbelikan. Perdagangan di pasar ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu perdagangan fisik atau physical trading yang bersifat efektif dan perdagangan berjangka atau future trading yang bersifat spekulatif. Secara garis besar, anggota pasar dibagi menjadi dua, yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Dalam perdagangan komoditas, tentunya juga memiliki risiko. Risiko perdagangan komoditas bisa berasal dari gagal janji atau fluktuasi harga. Harga komoditas sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar ini. Permintaan ditentukan oleh pertambahan penduduk, pertambahan penggunaan baru atau karena substitusi. Sedangkan penawaran dan perubahan karena pertambahan kapasitas produk atau luas lahan yang ditanam atau pabrik baru yang dibangun, seperti musim cuaca yang baik atau buruk, larangan atau insentif pemerintahan, bencana alam maupun perang atau perdamaian. Jadi terdapat banyak faktor yang dapat menjadi penyebab pergerakan harga. Ketika pasar memiliki keterbatasan barang, maka akan ada permintaan yang tidak terpenuhi. Begitu juga sebaliknya, ketika ekonomi global dihadirkan kompetitor baru seperti Cina dan India, maka ketersediaan barang menjadi berkurang untuk negara-negara lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang jenis transaksi yang terjadi pada pasar barang komoditas. Nah, dalam jenis ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama transaksi efektif dan transaksi spekulatif. Untuk transaksi efektif yaitu adalah suatu transaksi jual beli yang terjadi di bursa barang yang diakhiri dengan penyerahan barang dagang. Yang selanjutnya ada transaksi spekulatif, adalah bentuk transaksi yang bersifat spekulatif yang bukan merupakan transaksi murni. Tujuannya itu bukan untuk
penyerahan barang, akan tetapi untuk melakukan pembayaran dan penerimaan uang. Nah, dalam jenis spekulatif ini bukan hanya untuk penyerahan barang, tetapi untuk pembayaran, penerimaan, dan penyerahan barang uang yang dilakukan dalam beberapa bulan, kemudian sesuai dengan perjanjian. Maka oleh dari itu, penyerahan barang dagang yang dibeli dilakukan di lain waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Gitu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang standar komoditas di pasar komoditas. Nah, di sini ada dua macam, yaitu bermutu standar dan juga komoditas itu termasuk dalam bursa komoditas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bermutu standar. Komoditas itu diperdagangkan harus bermutu standar. Bermutu standar itu yang seperti apa sih? Nah, barangnya itu harus memiliki kualitas tertentu yang sudah ditentukan di pasar dunia. Misal nih, seperti kopi. Nah, jadi kopi itu harus memenuhi kualitas yang sudah ditentukan oleh pasar dunia. Jadi baru kopi tersebut disebut kopi yang bermutu standar. Nah, yang kedua, komoditas yang termasuk di dalam bursa komoditas. Standar yang kedua adalah komoditas yang diperdagangkan. Jadinya komoditas yang diperdagangkan ini sudah ditetapkan untuk diperdagangkan di bursa. Jadi komoditas itu sudah ada di dalam bursa komoditas tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar komoditas. Nah, di sini fungsi pasar komoditas itu memiliki beberapa fungsi. Nah, salah satunya adalah sebagai tempat informasi tentang jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Lalu yang kedua, juga sebagai tempat untuk mengadakan transaksi jual beli berbagai komoditas. Yang ketiga, sebagai tempat informasi tentang negara yang membutuhkan komoditas atau barang tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pemateri sebelumnya, yaitu tentang manfaat dari pasar komoditi itu sendiri. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, bagi para penjual, di mana dengan adanya pasar komoditi, lahan penawaran atau penjualan itu lebih luas. Dan juga yang kedua, bagi pembeli atau konsumen, lahan pembeli atau apa yang diinginkan para pembeli dan juga sesuai dengan kebutuhan pembeli itu sesuai dengan kualitas sudah ada di pasar komoditi. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu dapat memberikan devisa atau penambahan keuntungan dalam pemerintah itu sendiri dengan adanya pasar komoditas itu. Dan selanjutnya adalah contoh dari pasar komoditas itu sendiri. Yang pertama, Bremen Tobacco Community, yaitu pasar komunitas di Jerman yang ruang lingkupnya untuk tembakau. Yang kedua, Singapore Commodity Exchange untuk komunitas karet yang ada di Singapura. Dan yang ketiga, di Kuala Lumpur, yaitu Kuala Lumpur Commodity Exchange untuk komoditas kelapa sawit. Dan yang keempat, New York Coffee, Sugar and Cacao Exchange untuk komoditas ini kopi, gula, dan juga kakan. Terima kasih untuk teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu mengenai
perkembangan pasar komoditas di Indonesia. Perlu diketahui dahulu mengenai sejarah awal mula terbentuknya pasar komoditas. Jika Anda bertanya-tanya soal awal mula terbentuknya pasar komoditas, sebenarnya perdagangan komoditas ini sudah ada sejak lama dan berkembang sampai saat ini. Munculnya variasi kebutuhan hidup manusia menekan terbentuknya perdagangan komoditas. Diperdagangkan pasar, disebut pasar. Di sini terjadi proses pertemuan antara konsumen dan produsen, tawar menawar, hingga akhirnya menjadi keputusan untuk membeli. Kemunculan pasar memicu terbukanya jalur-jalur perdagangan hingga sampai ke luar negeri ataupun antar bangsa-bangsa. Sejarah pasar komoditas pertama itu lahir di Chicago, Amerika Serikat dengan nama CBOT, Chicago Board of Trade. CBOT ini kemudian berkembang menjadi bursa komoditas modern, di mana perdagangan dan penentuan harga komoditas paling penting di dunia terjadi. Bursa sendiri berbeda dengan pasar, di mana bursa merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, tercatat serta mendapat kesempatan untuk melakukan price discovery dan terciptanya proses perdagangan transparan. Perkembangan pasar komoditas di Indonesia. Setelah melihat awal mula terbentuknya pasar komoditas, mari kita lihat perkembangan di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam, merupakan pusat produksi dan banyak komoditas unggulan di dunia. Beberapa contoh komoditas utama yang diproduksi Indonesia adalah timah, emas, minyak, sawit, kopi, dan sebagainya. Inilah mengapa Indonesia menjadi negara yang diperebutkan pada zaman dahulu. Banyak sekali yang ingin menguasai Indonesia. Namun untungnya situasi ini justru mendorong Indonesia untuk menjadi mandiri dan berdikari. Kabar buruknya adalah proses ini merupakan proses yang panjang, di mana untuk menjadikan Indonesia berdaulat untuk mengelola komoditasnya masih membutuhkan langkah yang panjang, sebab Indonesia masih memiliki beberapa rintangan yang harus dilawan. Indonesia masih terus menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, terutama dari pihak-pihak yang pernah menikmati keuntungan dari komoditas Indonesia tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangan komoditas di Indonesia itu sungguh pesat karena akan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Karena itu Indonesia begitu gampangnya untuk membuka jalur antara perdagangan luar negeri maupun dalam negeri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Maka kesimpulannya adalah pasar komoditas adalah pasar yang memperjualbelikan barang yang laku di pasaran dunia internasional seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, industri, serta jasa yang sudah memiliki standar internasional. Dalam perdagangan komoditas tentunya juga memiliki resiko. Resiko perdagangan komoditas bisa berasal dari gagal janji ataupun fluktuasi harga. Demikianlah dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.